Dan saat ini kami sudah tersambung bersama dengan Isa Fitri Hafid, Direktur Kepala Grup Departemen Internasional Bank Indonesia, dan juga Dian Lestari, Kepala Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan. Ibu Is dan Ibu Dian, apa kabar? Baik, alhamdulillah Mbak Aneka. Alhamdulillah Baik, kabar baik Mbak Anake. baik. Apa Salam saja sehat. target output dari presidensi G20 Indonesia di 2022, khususnya dari sektor keuangan untuk melindungi negara-negara yang masih menuju pemulihan ekonomi, terutama negara berkembang dari efek limpahan exit policy yang diterapkan oleh negara yang lebih dahulu pulih ekonominya. Kita ke Ibu Is terlebih dahulu. Ya, Mbak Aneke. Jadi sebagaimana tadi disampaikan ada 6 agenda presidensi yang kita turunkan dari 3 arahan atau fokus presidensi Indonesia. Tadi sudah disampaikan 6 agenda presidensi tersebut, yaitu exit strategy to support recovery, kemudian addressing scaring effect untuk memastikan pertumbuhan di jangka panjang, kemudian sistem pembayaran di era digital, sustainable finance, digital financial inclusion, dan international taxation. Nah, khusus terkait pertanyaan Mbak Aneke ini, kita mungkin akan fokus pada isu mengenai exit strategy. Nah, sebagaimana diketahui, pemulihan ekonomi sudah berlangsung, tetapi cukup beragam antar negara, di mana kita melihat sudah negara maju ekonominya sudah pemulihan ekonomi terus berlanjut dan bahkan sudah siap atau mulai ancang-ancang melakukan normalisasi kebijakan pendukung krisis. Sementara itu di negara miskin dan negara berkembang ini masih dalam tahap menuju pemulihan atau mungkin sudah pada fase pemulihan namun masih pada fase awal. Nah, negara ini pemulihannya memang terhambat, bisa jadi karena akses vaksin yang terbatas, ruang kebijakan fiskal dan moneter yang lebih terbatas, maupun kendala karena kendala dalam beradaptasi dengan new normal, kenormalan baru. Nah, untuk memastikan bahwa pemulihan ini terus berlangsung sementara negara maju sudah mulai melakukan normalisasi kebijakan pendukung krisisnya, maka agenda prioritas presidensi Indonesia pertama adalah bagaimana agar terdapat kerjasama atau koordinasi dalam mempersiapkan diri menghadapi kondisi tersebut. Di mana kita tujuannya, targetnya adalah melindungi agar negara yang masih menuju pemulihan ekonomi, terutama negara berkembang dan negara miskin ini, tetap terjaga proses pemulihannya dan dapat bersiap menghadapi efek limpahan dari normalisasi kebijakan yang diterapkan negara maju. Nah, pada FMCBG yang lalu, pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral yang lalu, telah disepakati, para Gubernur Bank Sentral dan Menteri Keuangan telah menyepakati bahwa G20 akan mempersiapkan strategi normalisasi yang memperhatikan prinsip well calibrated atau terkalibrasi dengan baik, well planned, terencana dengan baik, dan well communicated, dikomunikasikan dengan baik, sehingga ada koordinasi antar negara anggota G20, ada pertukaran informasi dan juga pertukaran pengalaman seperti apa kebijakan yang terkalibrasi dengan baik tersebut. Dalam hal ini kita juga dari G20 akan memanfaatkan expertise dari lembaga internasional untuk memberikan masukan. Mungkin dari sisi manajemen capital flow-nya seperti apa, kemudian dari sisi potensi resiko yang perlu diantisipasi dari perekonomian globalnya seperti apa, dan juga opsi kebijakan yang tersedia dan implikasinya seperti apa. Jadi ini adalah hal-hal yang yang dari sekian target presidensi. Nah, ini khususnya yang terkait dengan exit strategi, ini adalah hal-hal yang kita diskusikan dan akan kita kawal setelah tadi kita sepakati bahwa kita
sepakat perlu well calibrated, well planned, dan well communicated. Ejawantahnya seperti apa itu yang akan terus kita kembangkan dan lakukan sampai dengan akhir presidensi. Baik, menarik sekali. Kita akan beralih sejenak ke Ibu Dian. Ibu Dian, salah satu isu yang jadi sorotan di G20 adalah soal perubahan iklim, transisi menuju ekonomi rendah karbon, dan yang terkait keuangan adalah soal pembiayaan berkelanjutan. Lalu seperti apa output nyata yang diharapkan dari presidensi G20 Indonesia terkait dengan isu tersebut di tengah kondisi dunia yang masih dalam proses pemulihan ekonomi? Ya, Mbak Aneke, kalau isu perubahan iklimnya itu sendiri kan sudah mulai menjadi perhatian global sejak 2 dekade terakhir ya. Namun kemudian isu ini terus meningkat, terutama dalam tahun-tahun terakhir, di mana ini memang dipicu oleh kemarin kejadian pandemi COVID-19, di mana masyarakat global kemudian menyadari bahwa shock terhadap ekonomi dan keuangan itu bisa berasal dari faktor-faktor yang di luar ekonomi dan keuangan, seperti pandemi. Dan beberapa kajian ya, sudah menunjukkan bahwa shock yang bisa ditimbulkan oleh perubahan iklim ini bahkan nantinya dampaknya itu bisa lebih besar dibandingkan dengan apa yang sekarang kita rasakan dari pandemi. Jadi untuk itulah kalau ini perubahan iklim tidak kita respon, kita address dari sekarang secara timely dan juga proper, ini yang kemudian bisa nantinya berpengaruh terhadap stabilitas ekonomi dan keuangan ke depan. Nah, inilah yang kemudian menjadi tantangan pada saat negara-negara diminta untuk juga fokus mengatasi dan mengendalikan isu perubahan iklim, tapi di satu sisi kita masih struggling berusaha mengatasi dampak pandemi. Karena mengendalikan perubahan iklim itu sendiri memerlukan pembiayaan dan investasi yang tidak sedikit. Kita harus merubah sumber energinya menjadi lebih baru terbarukan, artinya membangun proyek dan kemudian mengganti teknologinya yang lebih ramah lingkungan, bahkan investasi di sumber daya manusianya pun itu membutuhkan sekali lagi investasi dan pembiayaan yang sangat besar. Nah, sementara itu tadi Indonesia ingin memastikan bahwa program-program atau target-target perubahan iklim tetap visible dan achievable dilakukan oleh semua negara, termasuk negara berkembang, sambil kemudian mereka juga tetap mengatasi prioritas-prioritas yang urgent saat ini. Untuk itulah kita selalu memajukan, mendorong agenda perubahan iklim yang didukung oleh pengembangan sustainable finance yang kita sebutkan just and affordable, menuju transisi yang adil dan terjangkau. Adil di sini artinya kita memperhatikan dampaknya terhadap kelompok lemah atau kelompok marginal, tapi juga kita memastikan bahwa investasi atau pembiayaan yang diperlukan ini tetap dengan cost atau pricing yang terjangkau, tidak membebani menambah tambahan beban bagi negara-negara yang saat ini pun sedang banyak tantangannya. Nah, untuk itu pemerintah kita, presidensi G20 memfokuskan pada 3 area untuk sustainable finance, yang pada intinya kan kita ingin memobilisasi, mendorong partisipasi sektor swasta yang lebih luas dalam pembiayaan berbagai target-target perubahan iklim sesuai dengan Paris Agreement dan yang SDG goals ya. Jadi 3 area yang menjadi fokus adalah pengembangan kerangka keuangan transisi. Jadi kita berharap bahwa untuk negara berkembang yang untuk menuju ke arah transisi ekonomi itu membutuhkan proses. Prosesnya ini harus juga direcognize. Prosesnya itu juga harus dipastikan ketersediaan pembiayaannya. Jadi itu adalah esensi dari transition finance. Kita juga ingin memastikan komitmen lembaga-lembaga keuangan dalam penyediaan pembiayaan. Jadi nanti otoritas masuk OJK dan BI akan memastikan bahwa lembaga keuangan pun dia dalam strategi pembiayaannya align dengan pencapaian target-target perubahan iklim, lalu juga meningkatkan instrumen-instrumen sustainable finance yang lebih aksesibel dan terjangkau. Ini berbicara mengenai financial inclusion, baik dari sisi demand juga kita pastikan accessibility-nya. Dari sisi supply kita berikan insentif dengan memastikan rate atau pricing yang juga kompetitif sama seperti konvensional instrumen supaya mau shifting ke instrumen yang lebih sustainable atau green. Yang terakhir ada bagaimana menciptakan atau menelurkan kebijakan yang bisa berkontribusi atau kondusif dalam menciptakan pengembangan sustainable finance, khususnya dalam mendorong pembiayaan atau investasi bagi proses transisi. Itu yang kita harapkan nanti menjadi
deliverables dari presidensi kita yang bisa kemudian mendukung mobilisasi keterlibatan private finance dalam berbagai target iklim negara-negara yang kita sadari risikonya dari sekarang pun harus kita mitigasi dengan baik. Baik, Ibu Dian, kita akan kembali lagi ke Ibu Is. Ibu Is, bagaimana strategi dan kolaborasi yang dipersiapkan dari berbagai negara untuk menjaga stabilitas perekonomian dan moneter dalam proses pemulihan ekonomi di tengah pandemi ini? Ya, jadi kembali kepada yang tadi disampaikan, upaya untuk bersama menjaga proses pemulihan. Ada beberapa hal yang kita lakukan. Pertama, presidensi Indonesia mendorong kerjasama multilateral. Jadi kerjasama antar negara ini kita melihat optimal apabila kita lakukan di forum-forum multilateral seperti G20. Ada beberapa hal yang kita lakukan di forum G20 ini. Pertama, tadi kami sampaikan bahwa aspek pemulihan hal yang mendasar adalah mengenai kesehatannya dulu. Akses vaksin dan juga pembiayaannya, ini yang menjadi kendala bagi negara berkembang dan negara maju. Sehingga di G20 forum jalur finance track ini, jalur keuangan, bekerja sama dengan Kementerian Keuangan dari jalur siapa. Jadi ada Joint Health Finance and Health Task Force yang bersama membahas bagaimana memastikan akses vaksin dan juga pembiayaan bagi negara miskin dan negara berkembang. Itu pertama. Kemudian kedua, memastikan adanya continuity dari apa yang sudah dilakukan di presidensi sebelumnya dan di presidensi Indonesia, maupun kita harapkan karena proses pemulihan ini bukan sesuatu yang one shot atau one off, maka kita juga pastikan ini ada kontinuitas dengan presidensi yang akan datang. Jadi presidensi Indonesia berkolaborasi erat dengan presidensi sebelumnya, yaitu Italia, dan presidensi yang akan datang, yaitu dari India, di mana kita bergabung dalam Troika, memastikan kontinuitas pembahasan-pembahasan di G20, terutama upaya untuk memastikan pemulihan terus berlangsung lebih sinkronus atau lebih merata di berbagai negara dan kawasan, dan juga terjaga dari dampak limpahan normalisasi kebijakan negara maju yang tadi kita sampaikan. Nah, Forum G20 ini bentuk kerjasama yang kita dorong adalah pertama yang tadi sampaikan, ini adalah forum untuk kita saling bertukar pikiran dan bertukar informasi mengenai kondisi ekonomi global, resiko ekonomi global, kita sama-sama mengidentifikasi dan juga mendiskusi bagaimana memitigasinya. Kemudian kita juga mendiskusikan bagaimana sequencing dari kebijakan tersebut dan bagaimana juga mengkalibrasinya. Dalam hal ini G20 tidak cuma berdiskusi di antara negara G20, tapi juga kita memanfaatkan lembaga internasional sebagaimana kemarin disepakati di pertemuan bulan Februari. Kita meminta lembaga internasional yaitu IMF, World Bank, Financial Stability Board, dan juga Bank International for Settlement untuk melakukan kajian dan memberikan masukan kepada G20 identifikasi resiko global tersebut dan juga opsi kebijakan serta implikasinya seperti apa, sehingga ini memperkaya diskusi di antara negara anggota G20. Nah, kemudian selain itu ada isu lain hal, yaitu terkait negara miskin yang mereka punya isu hutang, sehingga ini dragging atau menjadi kendala untuk mereka melakukan mendorong pemulihan lebih lanjut karena terkendala pada masalah sebelumnya, yaitu masalah hutang yang meningkat dan kemampuan membayar yang jauh berkurang setelah pandemi ini. Nah, G20 juga mendorong kerjasama untuk memberikan keringanan atau breathing space kepada negara miskin dengan pertama bersama G20 mendorong pembahasan mengenai common framework bagaimana
menangani permasalahan hutang negara miskin dengan cara yang orderly dan juga terkoordinasi di antara banyak debitur-debitur negara-negara tersebut. Kemudian kedua, melalui IMF tahun lalu dilakukan SDR allocation. SDR ini adalah mata uang yang dibuat oleh IMF untuk menambah likuiditas jika diperlukan. Nah, IMF mengalokasikan SDR kepada seluruh negara anggota, di mana bagi negara yang mempunyai neraca pembayaran yang kuat, diharapkan dapat berkontribusi menyalurkan SDR allocation tersebut ke dalam satu trust fund, di mana trust fund ini dapat digunakan untuk memberikan bantuan kepada negara miskin dan berkembang yang membutuhkan dengan persyaratan yang lebih ringan. Jadi itu antara lain beberapa kerjasama yang kita lakukan untuk mendorong pemulihan ekonomi negara-negara G20 khususnya, tetapi juga seluruh negara secara umumnya. Ini masih kita bicara pada tataran untuk kerjasama di bidang makroekonomi. Di luar ini masih terdapat juga kerjasama atau diskusi yang secara khusus bagaimana mendorong SME financing atau pembiayaan untuk UMKM, bagaimana pemanfaatan digital untuk meningkatkan inklusi keuangan, bagaimana mengatasi atau memitigasi resiko di sektor keuangan, dan juga bagaimana mendorong implementasi dari international taxation, kesepakatan international taxation untuk memberikan breathing space bagi atau memberikan ruang fiskal yang lebih besar bagi negara-negara anggota. Jadi di setiap agenda prioritas presidensi ini tujuannya bermuara pada dua hal. Satu tadi untuk pemulihan ekonomi, kemudian kedua untuk mengatasi luka memar akibat krisis, akibat pandemi yang dapat menghambat pertumbuhan pada jangka panjang. Mungkin kurang lebih itu yang dapat disampaikan. Baik, kita kembali lagi ke Ibu Dian Lestari. Ibu Dian, seperti apa konsep sustainable finance dari sudut pandang makroekonomi dan stabilitas keuangan yang diharapkan jadi output dari presidensi G20 Indonesia ini? Kolaborasi seperti apa yang mungkin bisa diharapkan tercipta di antara berbagai negara terkait dengan pembiayaan berkelanjutan ini? Ya, pengembangan sustainable finance itu diperlukan karena di satu sisi pembiayaan perubahan iklim itu tidak bisa disandarkan hanya dari sumber daya ya, dari APBN dalam hal ini. Kami sudah melakukan apa yang disebut climate budget tagging ya. Kalau kita ingin mencapai target penurunan emisi di 2030 sesuai dengan apa yang kita komitmenkan di Paris Agreement, itu biayanya itu bisa sampai lebih dari 3.500 triliun sampai 2030, dan APBN hanya bisa berkontribusi maksimal 30% dari total kebutuhan tersebut. Maka memang ini juga hal yang sama juga terjadi di negara-negara lain, nggak bisa cuma bersandar pada public funding, maka memang perlu dorongan atau dukungan dari pembiayaan dari sektor swasta yang juga melibatkan lembaga-lembaga keuangan. Tapi tidak itu saja, karena memang saat ini kita melihat bahwa sektor swasta dan juga lembaga-lembaga keuangan itu sudah harus mulai memperhatikan resiko-resiko perubahan iklim bagi kegiatan bisnis mereka. Jadi kalau dari Financial Stability Board, mereka mengidentifikasi paling tidak ada dua risiko yang harus dimitigasi atau diantisipasi. Satu adalah risiko dari perubahan iklim itu sendiri. Artinya perubahan iklim yang bisa memicu berbagai kerusakan, ya, berbagai bencana. Indonesia yang sudah jelas sudah mengalami berbagai jenis bencana yang bisa terjadi. Itu juga harus dilihat sebagai sesuatu yang nantinya bisa mengganggu bahkan kinerja perekonomian yang sudah kita lakukan sekian lama.
Kita bahkan menghitung kalau di Indonesia sendiri kerusakannya itu kalau tidak kita mitigasi dan antisipasi secara proper bisa mencapai 3,65% terhadap PDB. Nah ini yang kemudian lembaga-lembaga keuangan kalangan bisnis mereka harus melihat bagaimana melakukan assessment terhadap risiko perubahan iklim dalam kegiatan bisnis mereka. Misalkan melakukan due diligence atau assessment terhadap pembiayaan proyek, mereka juga yang tadinya hanya melakukan due diligence secara teknis, secara keuangan, secara legal, sekarang mereka juga harus melihat risiko secara ketahanannya terhadap bencana yang disebabkan oleh perubahan iklim misalnya. Itu di satu sisi. Sisi lain juga ada yang disebut risiko transisi. Karena sekarang negara-negara mulai juga berkomitmen untuk menuju pembangunan yang lebih inklusif dan sustainable, maka pemerintah akan mengeluarkan banyak peraturan-peraturan. Kalau di kita sekarang kita mengeluarkan carbon pricing yang nantinya untuk beberapa sektor dia bisa kemudian ikut bisa sedikit banyak bisa mengurangi kinerja atau optimalisasi dalam pencapaian kinerja keuangan mereka. Ini yang mereka harus antisipasi, mereka harus assess sejak dini, sehingga ini juga artinya sekali lagi isu sustainable finance itu sangat relevan untuk kemudian dilakukan bersama-sama antara pemerintah dan juga swasta. Jadi ini adalah membuat keuangan dan ekonomi kita, lembaga-lembaga keuangan dan sektor bisnis kita menjadi resilient, lebih berdaya tahan dan juga lebih sustainable. Ini untuk bisa mendukung sekali lagi pemulihan dan penguatan ekonomi, makroekonomi maupun keuangan dalam jangka menengah maupun jangka panjang. Ini yang kemudian menjadi relevan kenapa kemudian sustainable finance kita pilih menjadi salah satu prioritas agenda dalam presidensi kita untuk mendukung apa yang disebut recover together dan recover stronger. Nah, bagaimana kolaborasinya dengan negara-negara maju? Karena memang ini tidak bisa hanya dilakukan sepihak oleh sejumlah negara saja. Ini membutuhkan komitmen global. Ini harus dilakukan bersama-sama. Kalau kita memang bersama-sama ingin mencapai target perubahan iklim yang kalau di dunia internasional itu berusaha menahan laju pemanasan global di bawah 1,5 derajat kenaikannya dari masa preindustrialisasi. Ini harus dilakukan bersama-sama dan maka penerapan prinsip-prinsipnya, standarisasinya seperti yang bisa menjadi acuan dan pegangan private sector dan lembaga-lembaga keuangan ini ada yang disebut taksonomi, lalu bagaimana membuat pelaporannya, sustainability reporting, bagaimana disclosure-nya. Ini sesuatu yang juga butuh effort bersama-sama. Kita harus bersama-sama merumuskan paling tidak acuan-acuan yang kompatibel satu sama lain untuk menjadikan pegangan yang lebih firm bagi investor. Dan kemudian ini juga negara-negara berkembang dalam hal ini harus disadari kita memang punya gap kapasitas, gap pengetahuan, gap kesiapan dengan negara-negara maju. Jika ini tidak mungkin kita lakukan sendiri, butuh dukungan, butuh kolaborasi, butuh partnership. Ini diantaranya untuk kemudian negara berkembang lebih siap ya dari sisi kapasitas, menyiapkan teknologi, menyiapkan instrumen, menyiapkan policy, melakukan reformasi. Baik. Ini sesuatu yang juga secara juga diperlukan kolaborasinya, capacity building-nya, bahkan dukungan pembiayaannya dari negara-negara maju. Kurang lebih seperti itu kolaborasi yang akan kita dorong. Baik, Ibu Dian Lestari dan Ibu Is, semakin menarik. Kita akan bahas lebih dalam lagi usai jeda. Dialog segmen Central Banking akan kami lanjutkan sesaat lagi.